Jadi kalau kita pantau dalam beberapa hari ini memang mulai ada eskalasi peningkatan dan hari ini kurang lebih meningkat 30% per tadi pagi ya untuk yang ke arah timur. Kemudian yang ke arah penyeberangan kurang lebih 20%. Diperkirakan karena memang hari ini adalah hari terakhir orang masuk kerja, ada kemungkinan nanti malam eskalasinya akan mulai terlihat ada lonjakan. Dan kita perkirakan puncak arus balik nanti di H-2, H-3. Dan tentunya pola-pola rekayasa yang kemarin kita laksanakan di tahun lalu, kali ini kita lakukan evaluasi sehingga kemudian pada saat kita melaksanakan rekayasa, apakah mulai dari kontraflow sampai dengan one way nanti, di satu sisi ini kemudian juga tidak membuat jalur-jalur lain yang berada di arteri seperti itu juga bisa tidak terlalu terganggu karena ada kegiatan rekayasa. Dan ini tentunya setiap hari akan kita evaluasi sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, baik yang ada di jalur tol, yang akan masuk ke tol, yang akan keluar, ataupun yang akan masuk ke arteri. Karena biasanya jalur tolnya lancar, nanti begitu mau masuk ke kota tujuan, di situ nanti ada hambatan sehingga kemudian ini semua menjadi bagian yang harus kita perbaiki. Prediksi yang disampaikan oleh Kapolri tadi bahwa karena hari ini merupakan hari terakhir kerja, jadi mungkin nanti malam akan ada lonjakan, eskalasinya meningkat. Jumlah kendaraan yang tinggal ataupun juga pergi dari kota Jakarta, pergi dari ibu kota, meninggalkan ibu kota, menuju ke berbagai kota di daerah lainnya. Tradisi mudik atau pulang kampung kembali hidup tahun ini. Nah, ini juga sejalan dengan laporan dari rekan-rekan kami tadi yang melaporkan di 2 titik, di Cikampek dan juga Nagrek, yang pada petang ini juga sudah mulai terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah kendaraan yang melewati 2 titik tersebut. Lalu bagaimana dengan upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Tadi sudah dijelaskan ada kontraflow, kemudian juga ada pemberlakuan ganjil genap dan juga one way. Apakah memang cukup efektif? Nanti kita akan bahas, tapi sebelum saya perkenalkan para narasumber yang kami datangkan pada malam hari ini, mereka bukan hanya sekedar pengamat transportasi biasa, tapi berdasarkan pengalamannya mereka juga sangat mengerti, sangat paham untuk bisa menyoroti kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada arus mudik tahun ini. Tapi sebelumnya kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat seperti apa sebenarnya secara detail pemberlakuan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Ini dia. Baik, pemirsa, kami bawa Anda untuk bisa melihat ini adalah strategi rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan untuk mengurai kemacetan mudik di tol Trans Jawa. Senter kontraflow ini berlaku di kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 72 Cikampek, kemudian juga one way kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian juga pemberlakuan ganjil genap kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sama juga. Dan sistem rekayasa ini juga mulai diberlakukan pada hari ini Selasa 18 April yang juga sudah dimulai sehari sebelum. Besok ini sudah mulai cuti bersama semuanya, libur bersama, dan pastinya sudah mulai banyak yang akan pergi menuju ke kampung halaman masing-masing. Dan untuk bisa menyoroti, membahas mengenai kebijakan yang diterapkan ini kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Karena kebijakannya yang pasti yang biasanya terjadi adalah kebijakannya sudah ada, tapi kemudian masalah penerapannya, apakah kemudian masyarakat bisa menaatinya? Nah, bagaimana kemudian juga untuk bisa membuat masyarakat ini menaati kebijakan tersebut? Kita akan dengarkan pandangan dari Bapak Iskandar Abu Bakar, pengamat transportasi, dan juga beliau pernah menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iskandar. Selamat malam. Baik, dan juga sebagai pengamat transportasi dan hukum, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasub di Kakum Polda Metro Jaya, yaitu Bapak Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budianto. Nah,
Pak Iskandar terlebih dahulu mungkin bisa berikan pandangan. Ada 3 rekayasa yang diperlakukan tadi sudah sempat saya singgung, one way, kontraflow, kemudian juga pemberlakuan ganjil genap. Cukup efektif kira-kira untuk mengantisipasi kemacetan. Jadi kalau kita melihat kepada angkutan lebaran terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah, untuk mengatasi lonjakan ini memang ya langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas. Nah, salah satu langkah yang paling penting untuk meningkatkan kapasitas ya diperlebar sebenarnya. Tapi kan jalurnya sudah nggak ada. Betul. Oleh karena itu maka langkah yang diusulkan itu adalah satu itu sistem satu arah ya, dan ini akan diberlakukan. Yang kedua kontraflow ya. Kontraflow saya kira merupakan langkah juga yang sangat penting di dalam mengoptimalkan ruang jalan yang ada. Jadi menggunakan jalur yang berlawanan ya. Kemudian yang ketiga adalah ganjil genap ya, sebab salah satu langkah yang mungkin paling cocok untuk sistem ganjil genap adalah diberlakukan pada hal-hal seperti angkutan lebaran ini. Apa yang diharapkan dengan pemberlakuan ganjil genap ini? Seberapa efektifnya sebenarnya, Pak? Yang jelas kan bahwa yang bisa masuk itu kan terbatas. Betul. Ya, sehingga mereka harus mempersiapkan perjalanan mereka sebelumnya. Jadi benar-benar mereka merencanakan kapan mereka harus berangkat, mobil dengan nomor ganjil, mobil dengan nomor genap. Jadi mereka bisa mengatur perjalanan. Jadi kalau ini diberlakukan memang saya kira benar-benar akan meningkatkan kapasitas ruang yang ada semaksimal mungkin. Baik, ini memang baru diperlakukan pada hari ini Pak Budianto. Kita masih, kalau kita mau mengevaluasi memang kita masih akan tunggu berapa hari lagi begitu kan untuk bisa melihat tepat tidak pola seperti ini. Tapi bagaimana melihatnya Pak? Ya, prediksi pergerakan masyarakat untuk mudik tahun 2003 ini memang kan luar biasa ya. Kurang lebih ada sekitar 123,8 juta. Kemudian ada peningkatan sekitar 45% kalau kita bandingkan dengan pergerakan masa mudik tahun 2022. Itu mencapai 85,5% gitu. Kemudian tentunya bahwa pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah, antaranya adalah pertama adalah mempersiapkan daripada sarana transportasi, kemudian kedua adalah aspek keselamatan, kemudian ketiga adalah masalah rekayasa lalu lintas, kemudian juga kebijakan yang lain. Kemudian dalam rangka antisipasi untuk traffic engineering rekayasa lalu lintas kan sudah diberlakukan nanti beberapa metode. Antara yang pertama adalah sistem satu arah, kemudian kedua adalah mengkombinasi antara sistem satu arah dengan kontraflow, termasuk juga ganjil genap itu. Pengalaman saya waktu saya terjun di lapangan memang bahwa salah satu apa yang disampaikan Pak Abu Bakar betul bahwa pada arah tertentu itu kan terjadi suatu peningkatan massa yang luar biasa. Sehingga salah satu jalan adalah ya kita memberlakukan rekayasa dalam bentuk sistem satu arah. Kalau pada saat kita melakukan sistem satu arah kan ada yang tadinya dua arah kita jadikan satu arah. Betul. Sehingga ada suatu peningkatan kapasitas, ada suatu peningkatan volume juga pada arah tertentu. Kemudian kalau kita berbicara masalah sistem satu arah, untuk menghindarkan suatu konflik-konflik yang terjadi gitu. Tapi perlu diketahui juga pada saat kita memperlakukan sistem satu arah di jalan tol, itu jalan-jalan arteri harus diperhatikan juga. Bagaimana untuk merubah rute angkutan umum, termasuk juga konflik-konflik yang mungkin di jalan arteri cukup banyak juga, sehingga perlu ada suatu pengaturan tersendiri juga, termasuk pengawasan dan sebagainya. Kemudian saya kira untuk tahun ini cukup bagus. Jadi ada kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 72, kemudian dikombinasikan dengan sistem satu arah dari mulai 72 sampai 414 km, itu saya kira bagus. Sehingga pada saat ada ruas jalan yang dari kilometer 47 sampai 72 ada kontraflow, jadi memberikan suatu kesempatan juga. Jangan sampai kalau semua diberlakukan sistem satu arah, itu nanti ada yang dikorbankan. Jadi dengan adanya kontraflow bagus juga, jadi memberikan suatu kesempatan arus yang dari timur bisa ke barat juga. Dari mulai kilometer 47 sampai ke sini. Kalau semua nanti diberlakukan SSA, kan dulu tahun 2002 pernah kejadian juga kan. Karena ada satu SSA sistem satu arah yang mungkin terlalu lama. Sehingga sampai arus yang dari Bandung ke Jakarta terjadi suatu kendala juga. Bahkan mungkin pada saat sampai terjadi anarkis, pemblokiran dan sebagainya. Nah, saya kira kejadian tahun 2002 sebagai evaluasi, sehingga sekarang bagus juga. Ada sistem satu arah, ada kombinasi sistem satu arah dengan kontraflow, termasuk juga sistem ganjil genap. Kemudian kalau kita berbicara masalah sistem ganjil genap, mungkin di sini
kelemahan kita adalah masalah pengawasan. Kan kalau kita berbicara masalah sistem ganjil genap itu kan berdasarkan masalah kalender nasional. Betul. Jadi kalau tanggal genap diberlakukan nomor genap dan sebaliknya. Ini termasuk evaluasi tahun 2022 itu juga evaluasi untuk ganjil genap untuk sulit sekali. Tapi kalau sistem satu arah dan kontraflow saya kira cukup efektif. Baik, nanti kita akan dengarkan pandangan dari panel sumber lagi, termasuk juga tadi Pak Abu Bakar tadi sudah disinggung oleh Pak Budianto, apa yang sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu, membuat masyarakat bereaksi sampai pemblokiran dan sebagainya. Waktu itu memang antisipasinya telat, tapi bagaimana dengan hari ini, setelah evaluasi apa yang harus kita lakukan? Nah, kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan rekan kami akan mengabarkan dari gerbang tol Kali Kangkung. Silakan. Ya, Joko silakan Joko. Oh ya, selamat malam Putri Viola dan selamat malam masyarakat di Indonesia, bahwa saya saat ini berada di Semarang. Hari ini one way diberlakukan dari Cikampek menuju ke Kali Kangkung Semarang, dan dampak dari one way ini kemudian jalur dari arah Solo menuju ke arah Jakarta dialihkan menuju jalan arteri, yaitu di pintu tol Krapyak, kemudian diarahkan menuju ke Pantura dari Semarang, Kendal, kemudian nanti ke Batan sampai ke Brebes. Nah, salah satu dampaknya adalah bahwa kemudian di jalan arteri ini terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi ya, terutama setelah exit tol Krapyak kemudian masuk ke arah Mangkang, kemudian juga beberapa tempat lain di kota Semarang seperti Jalan Sultan Agung, Jalan Setiabudi dan lain-lain juga sangat padat akibat dari pengalihan jalur dari tol menuju ke arteri, dampak dari one way yang diberlakukan mulai pukul 14.00 tadi sampai nanti pukul 24.00. Begitu Viola. Baik, Joko, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Kami akan terus pantau nanti bagaimana situasi, termasuk juga kemacetannya di sana. Pak Abu Bakar sudah dijelaskan informasinya oleh rekan kami. Ada dampaknya, ya, arterinya kemudian jadi macet, gara-gara tadi one way-nya kemudian diberlakukan. Nanti mungkin Pak Abu Bakar bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Pak Budianto juga, apalagi tadi sudah disinggung mengenai Pak Budianto bahwa seharusnya sudah dipersiapkan sistemnya, persiapannya, sehingga kemudian kalau digunakan tadi one way ataupun juga sistem satu arah tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di jalur arteri. Sesaat lagi kami akan bahas, kami segera kembali. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, nah Anda sudah lihat ini adalah sajian dari kami, ini merupakan suasana ataupun juga gambaran. Kalau Anda ini biasanya pulang kampung ke berbagai daerah yang pulaunya ini kemudian terpisah oleh laut. Kita harus menyeberang terlebih dahulu. Anda lihat, nah ini memang ada beberapa kebijakan juga yang diterapkan agar tidak menumpuk kendaraan-kendaraan tersebut. Ada pemisahan, ada jalur yang digunakan khusus untuk bus, kemudian ada juga jalur yang digunakan untuk khusus mobil pribadi ataupun juga untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Itu salah satu upaya ataupun juga rencana untuk bisa mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan-kendaraan bermotor tersebut di sebuah pelabuhan. Nah, untuk bisa melanjutkan kembali perbincangan tadi, kita sudah dengarkan sebelum jeda tadi Pak, bahwa ada dampak, ada konsekuensi dari pemberlakuan one way satu arah tersebut, jalur arterinya jadi padat Pak. Ya, saya kira konsekuensi jelas daripada sistem satu arah adalah yang akan menuju ke kota-kota besar seperti Jakarta, mereka mau tidak mau harus lewat jalan arteri. Nah, kalau mereka tidak mengikuti rencana pemerintah, kan sudah ada jadwalnya. Nah, kalau mereka tidak mengikuti itu, ya mereka bisa terjebak di dalam kemacetan. Oleh karena itu memang kami sarankan sebenarnya supaya masyarakat itu sebelum melakukan perjalanan itu meriset dulu atau mencari tahu kapan mereka sebaiknya untuk jalan. Sebab kalau mereka jalan pada waktu yang salah, ya akibatnya ya mereka bisa terjebak di dalam kemacetan. Betul sekali, harus ada planning. Ya, harus betul-betul melihat kabar, begitu update dengan kabar, kapan diberlakukan berbagai macam rekayasa itu, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian tadi sudah disinggung sebelum jeda, terutama saat kita berbicara di saat break itu Pak Budianto, masyarakat memang seharusnya ini planning dilakukan, perencanaan. Tapi banyak juga karena sudah kebiasaan begitu, sudahlah nggak peduli tanggal berapa ganjil, kemudian berangkat saja. Pengawasan juga penting mengenai hal ini. Ya, saya mengikuti secara rutin ya dari tahun per tahun gitu. Saya kira bahwa perencanaan daripada pemerintah untuk tahun ini saya kira lebih bagus ya. Seperti kita ketahui bahwa seperti rencana sistem satu arah kan sudah ketahuan dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 21 kan sudah dirancang.
Kontraflow juga demikian. Kontraflow dari tanggal 18 sampai tanggal 21 juga jamnya juga ada juga. Seperti kontraflow misalnya dari kilometer 47 sampai 72 Cikampek itu. Itu dari mulai 14.00 sampai 24.00. Demikian juga sistem satu arah dari mulai kilometer 72 sampai 414 Kali Kangkung kan. Waktu jelas juga dari 14.00 sampai 24.00 juga. Termasuk juga ganjil genap dari mulai Kerawang sampai Kali Kangkung sudah jelas. Hanya kepedulian daripada masyarakat tadi, apa yang disampaikan Pak Bakar betul. Kira-kira kita tahu nggak perencanaan daripada pemerintah itu sendiri? Betul. Karena memang masih banyak acuh tak acuh. Nanti dia mungkin baru sadar setelah terjebak tadi. Betul. Ya, apa yang disampaikan Pak Abu Bakar tadi, kalau kita memberlakukan sistem satu arah, itu dampaknya pasti di luar non-tol akan terjadi suatu penumpukan. Secara alami akan terjadi suatu penumpukan kepadatan. Belum nanti kendala-kendala yang ada di arteri tersebut. Nanti ada pasar tumpah, ada mungkin pangkalan ojek apa dan sebagainya, akan menjadi permasalahan tersendiri. Sehingga pada saat sistem satu arah diberlakukan harus ada suatu pengaturan dan pengawasan secara seimbang juga dengan pengaturan dan pengawasan di luar jalan tol juga tadi. Kalau sampai terjadi penampakan dan sebagainya, karena kalau kita berbicara masalah lalu lintas itu merupakan suatu sistem ya. Kendala satu titik akan berpengaruh kepada titik yang lain. Sehingga perlu ada suatu pengawasan baik di jalan tol maupun jalan non-tol. Tapi saya yakin gini, bahwa sekarang itu kan polisi juga sedang melaksanakan namanya operasi Ketupat Jaya. Saya yakin bahwa nanti sepanjang rute itu pasti akan dibangun pos-pos pantau, pos pelayanan, terus termasuk juga penempatan anggota yang menggunakan uniform dari mulai yang stasioner sampai yang mobil patroli pun ada, sehingga termasuk rambu-rambu petunjuk saya kira sudah lengkap juga. Tergantung sekarang bagaimana kepedulian, respon, tanggung jawab kepada masyarakat. Pengguna jalan itu sendiri. Memang baik lagi ke masyarakat. Memang perbincangan kami pada malam hari ini, perbincangan kita Pak, sebenarnya kami ingin sekali mengedukasi masyarakat supaya sadar, supaya betul-betul mengupdate informasi dan juga merencanakan rencana mudik Anda agar tidak kemudian terjebak dalam kemacetan. Termasuk juga Pak, ini seperti katakan Pak Budianto, banyak yang tahu peraturan tapi kemudian menutup mata. Sudah tahu tidak boleh lama-lama di rest area, tapi masih juga lama. Sudah tahu kalau mau berhenti hanya di rest area, tapi kemudian banyak yang berhenti di bahu jalan yang menyebabkan kemacetan. Nanti mungkin Pak bisa berikan pandangan mengenai hal ini, dan juga nanti setelah jeda kami bawa Anda tuh bisa melihat laporan dari rekan-rekan kami di Stasiun Senen, kemudian juga ada di Pelabuhan Merak, bagaimana hingga saat ini Selasa malam ini kepadatan yang ada di sana. Tapi saat lagi kami segera kembali. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kami akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana pantauan dari kepadatan yang ada di Pelabuhan Merak, kemudian juga Stasiun Senen, dan juga nanti rencananya kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana saat ini animo masyarakat yang akan kembali ke kampungnya masing-masing menggunakan pesawat udara. Tapi sebelumnya rekan kami Tiara Harahap juga sudah ada di Stasiun Senen untuk bisa mengabarkan kepada kita apakah memang ada peningkatan jumlah warga yang bepergian ke berbagai kota di Stasiun Senen. Silakan Tiara Harahap. Betul Putri Viola dan juga pemirsa, kalau tadi Anda sempat menanyakan apakah ada peningkatan dari jumlah penumpang yang nantinya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, tempat di mana kami mengabarkan, ini jawabannya adalah ada. Kalau kemarin saya kebetulan juga sempat meliput, memang semakin hari semakin ramai begitu ya, nampaknya mendekati hari Raya Idul Fitri ini. Kalau kemarin dari data ini tercatat sebanyak kurang lebih 24.000 yang berangkat dari Stasiun Senen. Saat ini total secara keseluruhan ini mencapai 41.700 kalau itu terdiri dari mereka yang berangkat dari Gambir dan juga Stasiun Senen. Sementara untuk yang dari Stasiun Senennya sendiri ini adalah jumlahnya adalah 23.700. Saya cukup senang ya Putri melihat hiruk pikuk yang kemudian ini terjadi di Stasiun Pasar Senen ini, karena memang semakin malam semakin ramai. Kalau di sini saya melihat kereta paling malam ini adalah yang menuju ke Stasiun Lempuyangan Yogyakarta begitu ya, kereta Bogowonto, dan memang antusias dari para pemudik ini cukup terlihat. Mereka terus memenuhi area Stasiun Pasar Senen. Saya akan mengajak Putri dan juga pemirsa bertanya-tanya sedikit seperti apa persiapan dari para pemudik kita yang berada di Stasiun Pasar Senen. Di sebelah saya ini sudah ada ibu-ibu yang sedang berkumpul. Mohon maaf Bu, saya ganggu waktunya sebentar sambil menunggu kereta ya. Boleh berdiri sebentar Bu? Iya, mohon maaf, ini dari mana dan namanya siapa Bu? Dari Cengkareng, namanya Ibu Siti. Ibu Siti? Iya, Ibu Kus. Ibu Kus, oke. Ibu Kus dan Ibu Siti ini rombongan keluarganya berapa banyak? Rombongan 16 orang. Ya. Rencananya nanti kemana Bu Siti dan Bu Kus?
Di Kuto Arjo sama Jogja. Nah, keretanya nih jam berapa sih Bu? Kok ini udah banyak ya barang yang kemudian dibawa, anggota keluarganya juga banyak. Ini nanti berangkat jam berapa? 11.30. 11.30 dan sekarang masih jam 8. Ini memang sengaja lebih awal atau gimana Bu Siti? Lebih awal takut macet. Iya. Rencananya Bu nanti pulang kampung ini berapa lama dan akan balik ke Jakarta lagi tanggal berapa? Kayak kira-kira tanggal 30 kesininya. Iya. Lumayan ya Bu ya, cukup lama ya bisa berkumpul dengan keluarga di Jogja nanti ya Bu ya. Nah ini kan nanti akan perjalanan panjang begitu ya menggunakan kereta jarak jauh. Bu Siti dan juga Bu Kus ada persiapan tersendiri nggak sih Bu jelang mudik nanti malam ini? Ada persiapannya. Bekal. Bekal makanan ya, wajib ya Bu Siti ya. Apalagi Bu? Ya, sama barang-barang buat keluarga di kampung. Oleh-oleh juga, itu dari Bu Siti. Kalau Bu Kus? Sama. Iya, persiapannya oleh. Bu biasa Iya. nanti ini kan maksudnya bawa anak-anak juga Bu ya kan? Apa sih yang kemudian disiapkan biar nyaman di jalan, terus antisipasi obat-obatan mungkin ada nggak? Iya, bawa obat-obatan. Terima kasih banyak waktunya Ibu Siti dan juga Bu Kus. Semangat juga nunggunya sampai nanti kurang lebih jam 11 malam gitu ya. Selamat sampai tujuan, terima kasih banyak atas waktunya. Itu tadi Putri Viola dan juga pemirsa cerita seru dari pemudik kita di tahun ini. Tentunya ini yang tidak bisa kita lihat 3 tahun belakangan kemarin karena adanya pandemi COVID-19. Tadi pada pagi hari juga ada kunjungan dan pantauan langsung dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebutkan bahwa seluruh persiapan sarana dan prasarana memang sudah siap begitu ya untuk kemudian ini dipenuhi untuk para pemudik kita pada tahun ini. Kemudian juga dari Direktur Utama PT KAI yakni Didik Hartianto ini menyebutkan bahwa para penumpang juga harus bisa mengantisipasi sesuai dengan jam keberangkatan mereka karena memang tadi saya lihat dari stasiun Pasar Senen juga dari depan sudah nampak macet, ada kepadatan begitu ya sehingga agar mereka ini tidak terlambat dengan keberangkatan kereta yang memang sudah bisa mereka prediksi. Sementara demikian Putri Viola dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Tiara. Sudah banyak tentunya yang akan pulang dan juga sudah standby di sana walaupun keretanya juga baru pukul 11 malam. Bekalnya juga sudah ada plus oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman. Nah, itu adalah potret dari para pemudik di Stasiun Senen. Bagaimana kemudian di Bandara Soekarno-Hatta? Rekan kami Rusdi juga akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Rusdi. Ya, selamat malam Putri serta pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang tren pergerakan penumpang terus terjadi. Dan untuk di malam ini memang jumlah penumpang sudah menurun. Namun begitu memang penerbangan favorit terjadi pada pagi hari serta siang. Dan hari ini merupakan puncak tertinggi angkutan lebaran tahun 2023, di mana jumlah penumpang mencapai 148.000 atau naik 60% jika dibanding hari biasa. Namun begitu memang Putri, hari ini merupakan banyak pemudik yang memanfaatkan mudik hari ini karena mereka sudah mendapatkan cuti bersama atau libur. Di samping itu memang mereka lebih memilih mudik hari ini guna menghindari kepadatan. Namun begitu memang Putri, para pemudik yang pergi hari ini mengeluhkan dengan naiknya harga tarif tiket yang dimana memang kisaran antara 60 hingga 100%. Namun begitu tarif tiket itu masih dalam batas tarif atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan pengelola bandara memprediksi puncak arus mudik menggunakan moda transportasi udara terjadi pada 3 hari jelang Hari Raya Lebaran. Demikian Putri. Baik, nah berikutnya juga kita akan lihat bagaimana pantauan dari arus mudik di Pelabuhan Merak. Silakan Siti Marufah. Ya, Fitri Viola, seperti yang Anda lihat di belakang saya di Pelabuhan Merak saat ini di dermaga eksekutif, sudah mulai dipadati oleh pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan pemirsa, mungkin Anda mendengar sayup-sayup ada suara musik di dermaga eksekutif. Memang selama arus mudik ini pihak ASDP menyediakan hiburan untuk para pemudik yang tengah menunggu. Saya akan memperlihatkan sedikit bagaimana ramainya di sini karena para pemudik kemudian mereka turun keluar dari kendaraannya dan melihat musik yang sedang dimainkan oleh band yang sudah disiapkan oleh ASDP. Dan mungkin ini hiburan tersendiri untuk mereka saat ini. Ada banyak anak-anak juga orang tua yang melihat musik dan juga para penumpang atau juga para pemudik di sini bisa kemudian ikut menyumbangkan suaranya di sini. Dan juga kalau Anda lihat mereka mungkin yang memang sudah berjalan sejak dari siang tadi dari rumah atau tempat tinggal mereka, dari kota mereka,
dan juga hingga maghrib atau siang malam hari ini tiba di Pelabuhan Merak, mereka bisa merasakan sedikit bersantai sambil menunggu antrian masuk ke dalam kapal. Dan Putri Viola serta pemirsa, kalau kemarin juga di sini ada peristiwa yang tidak menyenangkan untuk kendaraan, terutama truk, yaitu ada bajing luncap. Saat ini juga pihak kepolisian Resort Cilegon sudah menangkap 2 bajing luncap yang sempat membuat khawatir atau juga membuat pengemudi truk yang akan melewati atau juga akan menyeberang ke Sumatera, membuat mereka khawatir. Saat ini juga telah diamankan. Dan diperkirakan memang malam ini akan terjadi peningkatan untuk arus mudik yang akan melalui Pelabuhan Merak ini. Dan seperti biasanya, jika Pelabuhan Merak ataupun juga Ciwandan, biasanya akan dipadati setelah pukul 10 hingga dini hari. Karena mereka berangkat setelah usai sholat taraweh. Baik. Baik, Siti Marufah, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Memang menunggu kendaraan ini untuk bisa menyeberang bikin stres. Tapi tadi kita sudah saksikan informasi yang disampaikan Siti, supaya kemudian para pemudik nggak stres, bisa nyanyi-nyanyi bareng di sana. Nah, Pak Budianto, salah satunya tadi sudah dikatakan oleh rekan kami, adanya potensi gangguan kriminalitas, bajing loncat kalau tadi dikatakan. Nah, ini mungkin juga bisa berikan pandangan nanti mengenai hal ini. Tapi setelah jeda, kami segera kembali saat lagi. Tadi sebelum jeda sudah sempat saya singgung bersama Pak narasumber. Pengaturan kebijakan dari pemerintah ataupun juga pihak kepolisian mungkin juga sudah cukup terencana dan matang. Tapi masyarakat yang menaatinya, nah ini yang masih menjadi tanda tanya. Seperti ada peraturan bahwa tidak boleh lama-lama, di rest area hanya 30 menit maksimal. Tapi kemudian masih banyak masyarakat yang berlama-lama di sana, akhirnya mengakibatkan penumpukan. Dan banyak akhirnya kendaraan yang memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat istirahat, macet akhirnya. Nah ini mungkin juga bisa diberikan pesan kepada masyarakat Pak, karena waktu juga di segmen terakhir ini cukup singkat, mungkin bisa pesan di masyarakat supaya ada kesadaran dari masyarakat, termasuk Pak Budianto juga masyarakat supaya berhati-hati juga menjaga keamanannya, karena menjelang Lebaran ini ternyata pelaku kriminal juga semakin meningkat. Mungkin dari Pak Abu Bakar terlebih dahulu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah di peningkatan kapasitas jalan adalah pengurangan lebar. Ya, kalau kendaraan itu berhenti di pinggir jalan, maka akan terjadi pengurangan lebar. Akhirnya kapasitas jeblok. Ya, oleh karena itu maka harus diupayakan supaya ya kendaraan itu tidak parkir di pinggir jalan. Ya, kalaupun mereka terpaksa parkir di pinggir jalan, carilah tempat yang cukup luas sehingga mereka tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang kemudian yang jadi kendala yang berikutnya adalah pintu-pintu masuk ke tempat istirahat. Ya. Nah, kadang-kadang mereka sudah nggak bisa lagi untuk tidak mengisi bahan bakar. Akhirnya mereka memaksakan untuk ngantri sebelum masuk ke tempat rest area. Padahal rest areanya sudah penuh. Ya, baik. Nah, oleh karena itu mereka memang saya kira perlu dicarikan jalan keluar, yaitu kalau memang kepepet untuk bahan bakar, ya pihak Pertamina memang sudah menyediakan jerigen-jerigen untuk mengisi bahan bakar, tapi itu aja tidak cukup ya. Dan satu hal yang juga sangat penting adalah masyarakat ya isi bahan bakar penuh dari rumah. Betul sekali. Supaya ngisinya jangan terlalu dekat dengan Jakarta, tapi sudah jauh dari Jakarta. Baik, kalau sehingga perjalanan juga lancar. Ya, perjalanan juga lancar akhirnya ya Pak ya? Iya, perjalanan juga lancar. Baik, nah mungkin terakhir juga singkat Pak Budianto. Ya. Setiap hari raya itu kan di kepolisian tuh menyelenggarakan namanya operasi Ketupat Jaya. Dalam operasi tersebut itu kan melibatkan keterpaduan fungsi dan lintas sektoral. Ada polisi, kemudian ada TNI, termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya. Semua saya kira dalam rangka untuk membangun suatu situasi Kamtimas secara umum gitu. Sehingga kita harapkan bahwa masyarakat pengguna jalan yang ingin mudik, tolonglah kemudian jangan membawa barang-barang berharga yang selalu menyolok gitu. Jangan menjadi perhatian daripada mungkin para orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Baik. Kemudian mungkin yang menggunakan sepeda motor kalau bisa jangan sendirian gitu. Walaupun mungkin sepanjang rute tersebut sudah ditempatkan anggota, baik mungkin dari kepolisian, dari tentara dan sebagainya. Tapi penjahat kadang lebih pintar juga. Dia akan mencari akan melakukan suatu operasi di tempat yang mungkin tidak ada penjaganya. Sehingga kita harapkan pertama, kalau menggunakan sepeda motor supaya perjalanan berkelompok ya, jangan sendirian gitu. Kemudian kalau menggunakan
perhiasan jangan terlalu menyolok yang akan memancing daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Baik, jadi pemirsa untuk Anda yang akan mudik, tadi sudah diberikan pesan oleh Pak Abu Bakar dan juga Pak Budianto bahwa persiapkan secara matang rencana mudik Anda mulai kapannya, bahan bakarnya dan sebagainya, dan juga jaga keamanan termasuk juga jangan memakai perhiasan mencolok dan sebagainya supaya aman kita mudiknya. Terima kasih Pak Abu Bakar, terima kasih Pak Budianto, dan pemirsa selamat juga merencanakan mudik Anda. Kita akan jumpa lagi esok malam. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.